Selamat datang di Mindset. Terima kasih sudah berkunjung pada channel ini. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, berikan komentar-komentar yang konstruktif. Dan jika ada hal yang spesifik ingin didiskusikan lebih lanjut terkait persoalan-persoalan yang dialami, teristimewa persoalan-persoalan hukum, dapat mengirim pesan surat kepada kami melalui email yang telah kami sertakan dalam deskripsi video ini. Nah, saya berada dalam suasana kebun pala. Ada beberapa pohon pala yang lumayan hari-hari ini harganya lumayan untuk kemudian menambah isi kantong. Nah, di sela-sela itu juga saya cukup lama tidak mengupload video-video terbaru terkait dengan persoalan-persoalan hukum dan mengupload dalam video ini karena berbagai kesibukan yang kian hari kian menumpuk. Bahkan di akhir pekan pula di hari Minggu saya tidak memiliki waktu yang cukup untuk kemudian membuat video dan berbagi. Baru saat ini saya punya waktu luang dan kemudian sedikit mengintip email saya dan ternyata ada begitu banyak surat yang dikirim, bertanya banyak hal. Salah satu yang paling banyak adalah bertanya terkait dengan hak mutlak yang dimiliki oleh ahli waris. Poin pertanyaannya adalah, jika kemudian pewaris meninggal dunia dan meninggalkan uang cash, tetapi kemudian uang cash itu tidak diberikan kepada ahli waris, malah kemudian mengeluarkan wasiat dan menyerahkan sejumlah uang cash kepada orang di luar daripada ahli waris. Apakah kemudian persoalan ini adalah merupakan persoalan hukum dan dapat digugat di pengadilan? Bagaimana pengaturannya? Cukup menarik soal ini. Sebetulnya terkait dengan hak mutlak sudah beberapa video saya buat. Bagi yang belum menontonnya dapat terlebih dahulu menonton dengan mengklik link yang sudah saya sertakan di atas atau link yang ada dalam deskripsi video ini. Sebelum secara substansi saya melakukan proses pembahasan, ada beberapa catatan penting yang sebelumnya harus saya urai dan lakukan pengulangan. Pertama, bahwa ketika bicara soal hukum waris yang berlaku di Indonesia memiliki pluralitas. Di antaranya ada kurang lebih 3 hukum yang mengatur tentang hukum waris yang ada di Indonesia. Hukum adat. Hukum adat ini berlaku di wilayah-wilayah tertentu yang tentunya memiliki nilai dan kekuatan mengikat hanya terhadap wilayah tersebut. Misalnya saja hukum adat, waris adat yang berlaku di Jawa untuk orang-orang Jawa, di Bali untuk orang-orang Bali, di Ambon, di Kalimantan untuk orang Ambon, untuk orang Kalimantan, yang tentunya hukum waris adat tersebut tidak dapat ditarik diberlakukan di wilayah yang berbeda. Lalu kemudian hukum waris yang kedua adalah hukum waris berdasarkan atas hukum Islam. Nah, tentunya waris yang berdasarkan atas hukum Islam tunduk pada instrumen hukum Islam yang berlaku. Lalu yang ketiga adalah hukum waris berdasarkan atas kitab undang-undang hukum perdata atau berdasarkan atas hukum perdata. Fokus hukumnya adalah di KUH Perdata atau Burger Liquid Book. Saya lebih banyak hanya kemudian mengulas terkait dengan hukum waris berdasarkan atas BW atau Burger Liquid Book atau kitab undang-undang hukum perdata. Nah, catatan-catatan penting lainnya adalah tentunya selain dasar hukum yang sudah saya ulas tersebut, bahwa kalau berbicara terkait dengan hukum waris berdasarkan atas hukum perdata, dasarnya adalah BW, dasarnya adalah Burger Liquid Book, maka baik BW, baik hukum Islam maupun waris yang berdasarkan atas hukum adat tunduk pada dasar hukum itu sendiri maupun dasar hukum yang memiliki korelasi yang ada di luar. Misalnya, setiap kali membicarakan terkait dengan hukum waris, tentunya tidak dapat dilepas pisahkan melalui
suatu ikatan perkawinan yang sah. Kalau berbicara soal perkawinan yang sah, maka dasar yang paling tepat adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, di dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa perkawinan yang sah yang berlaku di Indonesia setidaknya perkawinan yang dilakukan berdasarkan atas dua cara. Cara yang pertama dilakukan berdasarkan atas agama kepercayaan masing-masing. Jadi ketika orang itu orang Islam, menikah secara Islam, tentunya dilakukan berdasarkan atas tata cara di dalam agama Islam. Lalu kemudian dilakukan proses pencatatan. Pencatatannya untuk orang-orang yang menikah berdasarkan atas hukum Islam, dilakukan pencatatan di kantor urusan agama. Lalu yang kedua, orang-orang yang tidak menggunakan hukum Islam, tetapi menggunakan hukum di luar dari hukum Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dilakukan berdasarkan atas agama-agama masing-masing dan dilakukan proses pencatatan. Kalau dalam agama Islam, perkawinan dalam agama Islam dilakukan proses pencatatan di kantor urusan agama, maka di luar agama Islam dilakukan proses pencatatan di catatan sipil. Nah, ini penting harus diingat bahwa perkawinan harus dilakukan berdasarkan atas dua cara. Kalau misalnya perkawinan itu hanya dilakukan menurut satu cara, menurut agama, sah menurut agama, tetapi secara negara tidak sah. Karenanya ketika secara negara dianggap tidak sah, maka berkonsekuensi pada kedudukan ahli waris. Lalu hal lain, catatan lain yang harus digarisbawahi adalah ketika bicara soal pewarisan, bicara soal tiga hal penting. Bicara soal pewaris adalah orang yang memiliki harta kekayaan. Biasanya pewaris ini kalau di dalam sebuah perkawinan yang sah, pewaris adalah orang tua, ayah dan ibu. Pada sisi ketika kedua belah pihak masih hidup, ayah dan ibu masih hidup, maka kedudukannya selain sebagai ahli waris, juga sebagai pewaris. Jadi selain sebagai pewaris, sebagai ahli waris. Tetapi ketika salah satu meninggal dunia, maka status yang tadinya pewaris berubah menjadi ahli waris. Lalu kemudian unsur yang kedua yang terpenting adalah adanya ahli waris. Ahli waris biasanya kalau suami atau istri adalah ahli waris karena perkawinan, anak-anak ahli waris karena hubungan darah. Lalu unsur terpenting ketiga adalah adanya harta kekayaan. Nah, yang harus diingat secara perdata adalah harta kekayaan milik pewaris baru akan berpindah kepada ahli waris ketika adanya kematian. Ini catatan terpenting, artinya secara perdata pewarisan itu terbuka ketika adanya kematian. Jadi sepanjang kemudian dalam sebuah perkawinan yang sah tidak ada kematian, maka belum ada pewarisan. Nah, lalu pada video-video saya sebelumnya sudah saya ulas bahwa berpindahnya harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris itu secara substansi dapat dilakukan berdasarkan atas ab intestato. Ab intestato itu undang-undang. Jadi undang-undang memberikan penegasan setidaknya ada 4 golongan yang berhak atas harta kekayaan pewaris. Sudah ada dalam video-video saya sebelumnya. Silahkan terlebih dahulu menonton sehingga memperlengkapi kita dengan pengetahuan-pengetahuan terkait dengan hukum waris tersebut. Jadi ada 4 golongan. Golongan pertama itu suami, istri, dan anak-anak. Tadi telah saya tegaskan bahwa suami atau istri pada satu sisi adalah pewaris, pada sisi lain adalah ahli waris. Suami atau istri adalah ahli waris ketika statusnya berubah menjadi ahli waris karena perkawinan. Sementara pada golongan ke-1 juga ada anak-anak. Tentunya anak-anak yang sah, anak-anak yang ada dalam suatu perkawinan yang sah. Lalu ada golongan kedua. Golongan kedua ini adalah orang tua dari pewaris dan saudara pewaris. Golongan ketiga ada kakek nenek dari pewaris, dan golongan keempat ada paman bibi dari pewaris. Nah, di golongan ketiga dan golongan keempat itu sudah mengenal prinsip clothing. Apa itu clothing? Silakan
dibuka video-video saya terkait golongan ketiga dan golongan keempat. Nah, itu cara pewarisan, cara berpindah harta kekayaan berdasarkan atas ab intestato atau berdasarkan atas undang-undang. Tidak menutup kemungkinan juga harta kekayaan dari pewaris itu berpindah melalui cara yang kedua, testamen atau wasiat. Nah, wasiat ini sendiri memang dimungkinkan didasarkan atas kebebasan menentukan dari pewaris. Pewaris dapat menentukan siapa saja yang berhak atas harta kekayaannya, termasuk melalui wasiat, melalui testamen. Tetapi catatan terpenting adalah ketika pewaris mengeluarkan wasiat, wasiat tersebut tidak boleh mengganggu hak mutlak yang dimiliki oleh ahli waris. Jadi kalau misalnya wasiat tadi berhubungan dengan nilai-nilai tertentu, sebut saja nilai yang dimaksud adalah 100 juta. 100 juta kalau wasiat itu keluar dengan nilai 100 juta, maka tentunya itu mengganggu hak mutlak dari para ahli waris. Dapat kemudian dilakukan intervensi terhadap pemberlakuan wasiat tersebut. Intervensi hanya dilakukan melalui mekanisme peradilan, melalui gugatan ke dalam pengadilan. Nah, hak mutlak ini oleh Profesor Subekti memberikan penegasan bahwa yang dimaksud dengan hak mutlak adalah suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan. Jadi jelas penegasannya bahwa pewaris punya hak bebas untuk mengeluarkan wasiat, menentukan siapa saja yang berhak menerima harta kekayaannya, tetapi setidaknya tidak boleh mengganggu hak mutlak yang dimiliki oleh para ahli waris. Lalu ada beberapa catatan penting adalah, catatan tambahan penting lainnya adalah ketika bicara soal hak mutlak atau dalam ilmu hukum perdata dikenal dengan legitimi porte. Legitimi porte atau hak mutlak itu hanya dimiliki oleh garis lurus ke bawah dan garis lurus ke atas. Ini catatan yang harus diingat bahwa hanya garis lurus ke bawah dan garis lurus ke atas. Legitimi porte hanya muncul ketika adanya wasiat. Jadi sepanjang tidak ada wasiat, maka yang digunakan untuk pembagian harta kekayaan adalah ab intestato atau berdasarkan atas undang-undang. Nah, konsekuensinya apa ketika hanya garis lurus ke bawah dan garis lurus ke atas yang berhak, yang memiliki legitimi porte atau hak mutlak? Konsekuensinya adalah suami atau istri tidak memiliki legitimi porte. Lalu garis lurus ke samping, paman, bibi tidak memiliki legitimi porte. Jadi yang tidak memiliki legitimi porte pada golongan pertama adalah suami atau istri, dan pada golongan 4 paman atau bibi. Ini sangat-sangat jelas. Lalu kemudian dan lagi saya melakukan proses penegasan, wasiat tidak boleh mengurangi hak mutlak yang dimiliki oleh ahli waris. Kalau pewaris kemudian memaksakan wasiat itu tetap dikeluarkan dengan mengusik hak mutlak para ahli waris, maka kemudian dapat dilakukan intervensi oleh lembaga peradilan, oleh pengadilan berdasarkan atas pengajuan gugatan ke dalam pengadilan. Lalu kemudian catatan lainnya adalah kalau ada 4 orang anak atau ada 3 orang anak yang menuntut hak mutlak ketika dikeluarkannya suatu wasiat oleh pewaris, lalu yang menuntut hanya 1 orang, maka hanya 1 orang yang berhak atas legitimi porte. 3 orang, 4 orang yang tidak mengajukan gugatan ke dalam pengadilan tentunya tidak berhak atas legitimi porte. Lalu kita sedikit mengulas terkait dengan kasus posisi yang disertakan dikirim ke email saya. Mungkin kasus posisinya saya ulas demikian. Amang menikah dengan Inang dan memiliki seorang anak Bruri. Lalu kemudian Amang memiliki harta kekayaan senilai 100 juta. Kemudian Amang meninggal dunia dan pada saat hidupnya dia mewasiatkan harta kekayaan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Naki secara keseluruhan. Diserahkan seluruhnya, 100 juta itu diserahkan kepada Naki. Naki ini bukan merupakan anak, tidak punya hubungan keluarga dengan pewaris. Tetapi kemudian dia mewasiatkan menyerahkan 100 juta tersebut kepada Naki. Berapakah
LP, legitimi porte dari ahli waris, bruri. Tadi istri atau suami tidak berhak atas, tidak memiliki legitimi porte, sehingga dalam kasus ini dengan sendirinya inang tidak memiliki legitimi porte. Maka kalau bruri dalam posisi diam, sekali lagi, kalau bruri dalam posisi diam berarti tidak ada persoalan hukum. Tetapi ketika wasiat itu dikeluarkan dan si pewaris meninggal dunia, wasiat itu baru kemudian dibacakan dan bruri mengajukan keberatannya terhadap surat wasiat tersebut, surat wasiat tersebut dapat dianulir oleh hakim yang memeriksa perkara tersebut. Nah, untuk lebih memahami terkait dengan legitimi porte atau hak mutlak tersebut, saya coba mengulas sedikit dalam kasus posisi sesuai dengan surat yang dikirim melalui email saya. Kasusnya kurang lebih seperti ini. Sebut saja Amang menikah dengan Inang dan memiliki seorang anak laki-laki bruri. Lalu Amang memiliki harta kekayaan senilai 100 juta. Kemudian Amang meninggal dunia dan mewasiatkan harta kekayaan kepada Naki secara keseluruhan. Naki ini bukan merupakan anak, bukan juga ada dalam lingkup sebuah perkawinan. Tetapi kemudian, tadi dalam ulasan saya sebelumnya, pewaris berhak memiliki hak bebas menentukan siapa saja yang berhak atas harta kekayaannya. Bisa ada di dalam sebuah perkawinan, bisa saja di luar. Dia memiliki kehendak bebas. Tetapi catatan terpenting adalah tidak boleh wasiat tersebut atau testamen tersebut mengganggu hak mutlak dari para ahli waris. Nah, kalau dalam kasus ini jelas bahwa ketika Amang mengeluarkan wasiat telah mengganggu hak mutlak dari bruri. Dia menyerahkan 100 juta secara utuh kepada Naki. Sehingga dalam proses penyelesaiannya pertama-tama pewarisnya jelas adalah Amang. Sementara ahli waris ab intestato adalah Inang dan bruri. Tapi ketika ada wasiat jelas Inang tidak lagi memiliki hak mutlak. Dan ahli waris karena wasiat adalah Naki. Sementara harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris adalah sejumlah 100 juta rupiah. Kalau berhubungan dengan angka-angka maka tentunya pembagiannya cukup mudah. Nah, dasar hukum yang digunakan adalah pasal 914 ayat 1. Di sana ditegaskan kalau hanya ada satu orang anak yang sah, maka satu orang anak yang sah tersebut berhak setengah dari harta peninggalan pewaris. Dengan demikian, karena Inang tidak lagi memiliki legitimi porte dan legitimi porte bruri adalah setengah, maka setengah dikalikan dengan 100 juta rupiah. Bruri berhak atas 50 juta rupiah. 50 juta rupiah ini adalah legitimi porte. Sementara sisanya 50 juta itu adalah merupakan haknya dari Naki yang adalah merupakan ahli waris karena wasiat. Lalu di dalam pasal 914 ayat 2 ditegaskan kalau ada dua orang anak yang sah, masih dalam kasus yang sama, kalau ada dua orang anak yang sah, maka kedua anak tersebut memiliki legitimi porte 2/3. 2/3. Sehingga dapat ditegaskan bahwa pewarisnya Amang. Sementara ahli waris karena ab intestato adalah Inang, bruri, dan Mary. Jadi ada 3 orang ahli waris karena ab intestato. Tetapi ketika keluar wasiat, maka Inang tidak lagi memiliki hak. Tidak lagi memiliki hak mutlak atau legitimi porte. Sementara ahli waris karena wasiat adalah Nunung. Dan harta kekayaan yang ditinggalkan dalam kasus tadi adalah 100 juta. Maka dapat ditegaskan bahwa Inang dihapuskan hak pewarisnya dan tidak memiliki legitimi porte. Sehingga bruri dan Mary berhak atas 1/2. 1/2 ini ab intestato. Hak waris karena ab intestato. Dan 2/3. 2/3 adalah legitimi porte. Jadi masing-masing bruri berhak atas
2/6, Mary berhak atas 2/6. 2/6 dari 100 juta, masing-masing akan menerima 33.333 sekian-sekian. Dan sisanya akan diterima oleh Nunung 33 juta sekian-sekian. Jelas, sangat-sangat jelas. Dan pada pasal 914 ayat 3, ketika ada 3 orang anak atau lebih. Jadi tadi 1 orang anak mendapat 1/2, anak mendapat 1/2, 2 orang anak mendapat 2/3, dan ketika ada 3 orang anak atau lebih mendapat hak mutlaknya adalah 3/4. Masih dalam contoh kasus yang sama, maka dapat kita tentukan bahwa pewarisnya adalah Amang. Sementara ahli waris karena ab intestato adalah Bruri, Joyce, Mary. Karena ini dalam kasus ini sebut saja Inang sudah terlebih dahulu meninggal dunia. Sementara ahli waris karena wasiat adalah Nunung dan harta kekayaan yang ditinggalkan adalah 100 juta. Jadi 3 orang anak yang sah atau lebih, hak warisnya, hak mutlaknya legitimi porte adalah 3/4 dari sedianya yang mereka terima. Sehingga Bruri berhak atas 1/3 kali 3/4. 1/3 ini legitimi porte. 1/3 itu didapat dari mana? Didapat dari 3 orang ahli waris karena undang-undang. Jadi ada 3 orang, makanya 1/3. Sementara 3/4 adalah hak mutlak berdasarkan atas pasal 914 ayat 3. Sehingga Bruri, Joyce, Mary masing-masing menerima 3/12. 3/12 dari 100 juta adalah Bruri, Joyce, Mary masing-masing akan menerima 25 juta. Sehingga sisa dari 25 juta, sisa tersebut adalah 25 juta. 25 juta ini adalah merupakan hak dari Nunung karena wasiat. Sampai sini saya berharap kemudian cukup membantu mereka untuk mengerti soal legitimi porte. Legitimi porte itu hak mutlak yang hanya dimiliki oleh ahli waris. Yang saya ingatkan tadi adalah kalau ada 3 orang anak yang tentunya memiliki hak mutlak, lalu yang mengajukan gugatan ke dalam pengadilan yang keberatan terhadap wasiat dari si pewaris, wasiat dari si ayah hanya 1 orang, maka satu orang yang mengajukan keberatan itulah yang kemudian berhak atas legitimi porte. Duanya tidak berhak. Jadi 2 yang tidak mengajukan gugatan ke dalam pengadilan tentu tidak dapat menerima legitimi portenya. Nah, itu beberapa catatan terinci terkait dengan pembagian legitimi porte, hak mutlak dari para ahli waris. Saya berharap kemudian dapat sedikit membantu. Kalau masih ada hal yang mengganjal, bisa dapat juga mengirim pesan kepada saya, sehingga nanti akan saya bantu untuk lebih merinci, lebih detail. Terima kasih atas suratnya. Semoga ini membantu kita untuk mengerti tentang hak mutlak, mengerti tentang apa itu pewarisan berdasarkan atas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, berikan komentar-komentar yang konstruktif, dan jika ada hal spesifik yang ingin didiskusikan lebih lanjut terkait persoalan-persoalan yang dialami, teristimewa persoalan-persoalan hukum, dapat mengirim pesan surat kepada kami melalui email yang telah kami sertakan dalam deskripsi video ini. Sekian dari saya, salam hormat.